Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi pengelolaan referensi. Jadi langsung aja kita akan mulai. Ya, sebelum kita mulai, seperti biasa ada 7 pembelajaran yang harus kita capai. Nah, setelah menonton video ini, kalian semua diharapkan akan mampu mencari sumber-sumber referensi yang terpercaya untuk mendukung penulisan karya tulis ilmiah kalian. Jadi, selamat belajar. Oke, jadi apa sih itu aplikasi pengelolaan referensi? Jadi aplikasi pengelolaan referensi itu adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu kita dalam mengelola dan mengatur referensi atau sumber informasi yang mereka gunakan dalam penelitian ataupun pekerjaan akademik. Jadi, aplikasi ini akan memudahkan kita untuk menyimpan, mengatur, mencatat, dan mengelola kutipan, daftar pustaka, dan referensi lainnya agar lebih efisien. Nah, ada beberapa fitur umum yang ditawarkan oleh aplikasi pengelolaan referensi. Yang pertama adalah penyimpanan referensi, di mana aplikasi ini memungkinkan kita untuk menyimpan referensi dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, situs web, dan sumber informasi lainnya. Yang kedua adalah pencarian dan import. Ya, di mana kita dapat mencari referensi menggunakan kata kunci atau metadata tertentu dan mengimpor data secara otomatis dari basis data seperti PubMed, Google Scholar, atau basis data perpustakaan universitas. Yang ketiga ada organisasi, di mana kita dapat mengelompokkan referensi ke dalam kategori atau folder yang berbeda, menambahkan tag atau label, dan membuat anotasi atau catatan untuk setiap referensinya. Yang keempat ada kutipan dan daftar pustaka. Ya, di mana aplikasi ini akan memudahkan kita untuk membuat kutipan dan daftar pustaka yang sesuai dengan gaya penulisan yang diinginkan. Nah, biasanya kan ada banyak ya, seperti APA, IEEE, MLA, atau Chicago Style, dan beberapa aplikasi lain yang dapat menghasilkan kutipan dari daftar pustaka secara otomatis. Nah, yang kelima ada kolaborasi, di mana aplikasi ini memungkinkan kita untuk berbagi referensi dengan rekan tim atau kolaborator, serta berkolaborasi dalam penulisan dokumen akademik ataupun ilmiah. Yang terakhir adalah integrasi dengan perangkat lunak lain, di mana aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan perangkat lunak pengolah kata seperti Microsoft Word atau LaTeX, sehingga memudahkan kita untuk menyisipkan kutipan dan daftar pustaka langsung ke dalam dokumen kita. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi pengelolaan referensi, kita dapat menghemat waktu dan upaya dalam mengatur dan merujuk ke sumber informasi, serta memastikan keakuratan dan konsistensi dalam penulisan dan pengutipan referensi dalam karya akademik. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu aplikasi pengelolaan referensi yang paling banyak digunakan. Biasanya adalah Mendeley, di mana Mendeley ini adalah sebuah aplikasi pengelolaan referensi dan jaringan sosial akademik yang populer di kalangan peneliti, mahasiswa, dan profesional lainnya di berbagai bidang ilmu. Nah, aplikasi ini tersedia pada sistem operasi komputer desktop seperti Windows dan Mac, atau perangkat bergerak seperti iOS dan Android. Nah, aplikasi ini juga dapat membantu kita mengelola referensi pada karya tulis kita. Jadi ada 4 fitur nih teman-teman, ada 4 fitur unggulan yang ditawarkan oleh aplikasi Mendeley Reference Manager. Yang pertama adalah fitur penyimpanan, pengaturan, dan pencarian referensi dalam suatu direktori penyimpanan yang terkoneksi ke penyimpanan virtual atau cloud storage, sehingga aplikasi ini dapat diakses melalui multi perangkat di mana saja. Yang kedua adalah fitur untuk mengutip dan mensintetis referensi serta data bibliografi pada dokumen pengelolaan kata seperti Microsoft Word dengan perangkat tambahan Mendeley Sheet. Yang ketiga adalah fitur untuk membaca, menyorot, dan memberi catatan anotasi pada dokumen PDF untuk kemudian dapat kita simpan dalam beberapa dokumen di satu tempat. Dan yang terakhir adalah fitur untuk mendukung kolaborasi dengan orang lain dengan berbagi referensi dan ide-ide. Nah, teman-teman, jadi setelah kita mendownload aplikasi Mendeley dan telah terpasang pada perangkat kita dapat masuk terlebih dahulu dengan menggunakan identitas akun dan kata sandi ke akun Elsevier kita. Nah, tapi kalau misalnya kita belum punya akun nih ya, kita dapat daftar aja dulu, lalu kita membuat akun dan langsung login ya, atau sign in.
Jadi memasukkan email dan kata sandi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah itu kita dapat menambahkan referensi ke perpustakaan Mendeley kita. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan hal ini. Yang pertama itu adalah import dari basis data, di mana Mendeley itu memungkinkan kita untuk mengimpor referensi langsung dari berbagai basis data seperti Scopus, Scholar, dan Web of Science. Jadi kita dapat mencari referensi yang kita butuhkan di basis data tersebut, lalu mengklik tombol Save to Mendeley. Nah, atau opsi serupa seperti download, cite, atau export untuk menyimpan file referensi ke penyimpanan kita. Jadi format referensi yang bisa kita gunakan adalah BibTeX, EndNote, ataupun RIS. Jadi ada contohnya, ini adalah contoh tampilan RIS ya teman-teman. Nah, setelah kita memiliki file referensi yang kita dapat menambahkan informasi referensi tersebut pada perpustakaan Mendeley kita, nah kita dapat mengklik tombol Add New yang ada di sebelah kiri ya, teman-teman. Kemudian pilih Import Library dan pilih format file yang kita miliki. Nah, jadi kan tadi kita pilih format file RIS ya, teman-teman. Nanti tampilannya setelah kita sudah upload akan seperti ini. Ya, kelihatan bedanya ya. Jadi yang warna kuning itu adalah file yang telah di-upload. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, kalau tadi cara yang pertama adalah kita basis data import langsung, nah cara yang kedua adalah kita dapat menambahkan secara manual. Jadi apabila referensi tidak tersedia di basis data atau dokumen PDF yang telah kita tambahkan sebelumnya, kita dapat menambahkannya secara manual dengan mengklik tombol Add New. Lalu di aplikasi Mendeley, pilih Add Reference Manually. Setelah itu kita dapat mengisi detail referensi seperti judul, penulis, jurnal, tahun publikasi, dan lain-lain. Kemudian klik Add Entry. Nah, di sini kan terlihat jelas ya di gambarnya ya teman-teman ya. Ada judulnya, kita bisa copy paste dari PDF yang kita telah download sebelumnya. Lalu tahunnya kita juga tambahkan secara manual dan semua lainnya. Kemudian kita akan klik Add Entry. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan plugin Mendeley di Microsoft Word. Nah, plugin Mendeley ini berfungsi sebagai menyisipkan kutipan dan membuat daftar pustaka secara langsung dalam dokumen Word. Nah, dengan plugin ini kita dapat mengelola kutipan, memilih gaya penulisan, menghasilkan daftar pustaka, dan juga memperbaharui daftar pustaka kita. Nah, tapi untuk bisa menggunakan plugin Mendeley di Microsoft ini, kita harus memasangkan perangkat lunaknya terlebih dahulu. Nah, instalasi plugin dapat ditemukan di menu Tools pada aplikasi Mendeley dan pilih Install Mendeley Site for Microsoft Word dan ikuti langkah-langkah instalasi yang tersedia. Nah, setelah plugin terpasang, maka ketika kita membuka aplikasi Microsoft Word, pada tab Reference akan terlihat icon Mendeley seperti berikut ini ya, sebelah kanan pada gambar. Terakhir, terdapat juga langkah-langkah dalam menggunakan fitur plugin Mendeley di Microsoft Word. Yang pertama adalah menyisipkan kutipan. Nah, jadi step pertama atau tahapan pertama adalah membuka dokumen Word di mana kita ingin menyisipkan kutipan kita. Setelah itu, pada tab Reference, aktifkan plugin Mendeley dengan mengklik icon Mendeley Site, kemudian akan terbuka panel pencarian Mendeley di sebelah kanan dokumen kita. Nah, setelah plugin aktif, maka kita dapat meletakkan kursor pada tempat di mana kita menyisipkan informasi citasi. Selanjutnya pada panel Mendeley Cite, kita dapat mencari referensi dengan mengetikkan nama penulis, judul artikel, atau kata kunci terkait di bidang pencarian. Setelah menemukan referensi yang sesuai, klik checklist pada referensi tersebut untuk memilihnya, lalu klik tombol Insert Citation. Langkah ini akan menyisipkan kutipan di tempat kursor kita berada. Nah, kita dapat memisah kembali kutipan yang disisipkan untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan sudah sesuai. Gitu ya teman-teman ya. Yang kedua adalah memilih gaya penulisan. Nah, jadi kita dapat memilih gaya penulisan yang sesuai dengan kebutuhan penulisan kita, seperti APA Style, IEEE, MLA, Chicago, Harvard, dan lain-lainnya. Nah, plugin Mendeley ini akan memformat kutipan dan daftar pustaka sesuai dengan gaya yang kita pilih. Nah, jadi kita bisa mengubah gaya penulisan dengan mengklik Change Citation Style yang akan membuka daftar gaya penulisan. Nah, jadi seperti ini ya setelah kita membuka citation style. Gitu ya, teman-teman ya.
Nah, yang ketiga adalah membuat daftar pustaka. Nah, di mana setelah kita menyelesaikan dokumen kita dapat menggunakan plugin Mendeley untuk membuat daftar pustaka yang berisi semua referensi yang telah dikutip dalam dokumen kita. Nah, plugin akan menghasilkan daftar pustaka dengan format yang sesuai dengan gaya penulisan yang kita pilih. Setelah selesai menulis, kita dapat membuat daftar pustaka dengan memasukkan kutipan yang sudah disisipkan. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, berikut itu adalah gambar daftar pustaka yang secara otomatis langsung terinstall ya, atau langsung tersisipkan. Nah, jadi caranya adalah kita dapat membuka tambahan pilihan insert bibliografi. Nah, jadi pada citation style kita dapat, atau citation setting kita dapat menginsert bibliografi ya. Jadi langsung akan otomatis daftar pustaka akan terbuat ya, langsung otomatis karena sesuai dengan citasi yang telah kita install ya, teman-teman ya, atau sesuai dengan jurnal, banyaknya jurnal, dan sesuai dengan juga citasi, banyaknya citasi yang telah kita checklist sebelumnya. Oke, begitu ya teman-teman ya, untuk membuat atau menggunakan fitur-fitur plugin Mendeley di Microsoft Word. Oke teman-teman, jadi aplikasi pengelolaan referensi seperti Mendeley yang telah kita barusan bahas itu dapat membantu menyimpan, mengelola, dan mengutip referensi secara efisien dan secara praktis dalam penulisan akademik yang kita jalani ya teman-teman ya. Nah, setelah kita membahas mengenai referensi aplikasi berbentuk Mendeley ya teman-teman ya, apakah kalian pernah menggunakan aplikasi pengelolaan referensi lain ya selain yang kita bahas di sini yaitu Mendeley? Nah, kalau ada, coba bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Ya, baiklah teman-teman, jadi kita telah berada di penghujung video dan hari ini kita telah membahas mengenai aplikasi pengelolaan referensi berupa Mendeley, tutorial cara menginstal, dan cara menggunakan plugin di Microsoft Word. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.